Malaikat part 3. Malaikat penjaga. Pemeliharaan Allah dan kasih sayangnya kepada umat manusia menghendaki agar setiap mukmin menugaskan seorang malaikat untuk menjaga jiwa dan raganya serta mendampinginya sejak ia dikandung dalam kandungan ibunya hingga ruhnya meninggalkan tubuhnya, hingga ruhnya kembali kepada Allah penciptanya. Ada pula yang meyakini bahwa anak ketika masih dalam kandungan ibunya dijaga oleh malaikat penjaga ibunya. Saat bayi lahir, malaikat penjaga ditugaskan padanya. Malaikat penjaga mendampingi orang mukmin dalam kehidupan ini dan menyampaikan doanya kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah yang Maha Esa untuknya. Malaikat penjaga membimbing orang beriman di sepanjang jalan kebenaran untuk memenuhi kehendak Allah dan menghindari jalan kebinasaan. Surga adalah tempat tinggal malaikat penjaga. Namun, dia mampu bergegas ke bumi dalam waktu singkat untuk menyelesaikan tugasnya. Seandainya emosi manusia, seperti suka dan duka, dapat dikaitkan dengan malaikat, kita akan merasakan simpati mereka terhadap manusia sepanjang kondisi yang berfluktuasi. Hidup mereka, Tuhan bersabda, "Demikian pula aku berkata kepadamu, ada sukacita di hadapan para malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Injil Lukas bab 15 ayat 10. Malaikat berusaha menjauhkan orang beriman dari dosa. Mereka melawan roh jahat untuk mereka, dan melindungi mereka dari godaan iblis dan dari bencana dan malapetaka yang disebabkan olehnya. Malaikat melakukan itu dengan mendoakan orang-orang yang beriman. Tuhan Yesus bersabda, "Waspadalah, janganlah kamu memandang rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, sebab aku berkata kepadamu, bahwa di surga malaikat-malaikat mereka selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Injil Matius bab 18 ayat 10. Doktrin mengenai malaikat pelindung yang ditugaskan untuk setiap orang percaya merupakan salah satu doktrin perjanjian lama. Jadi kita membaca tentang Yakub, bapa suku-suku yang memberkati kedua putra Yusuf dengan mengatakan, "Malaikat yang menebus aku dari segala kejahatan, berkatilah anak-anakku." Penulis pengkhotbah melaporkan, "Jangan biarkan mulutmu menyebabkan dagingmu berbuat dosa." Kamu juga tidak mengatakan di hadapan malaikat, bahwa itu adalah suatu kesalahan. Malaikat pelindung tetap bersama orang mukmin sampai ruhnya meninggalkan tubuhnya. Malaikat membawa jiwa orang benar naik bersama mereka ke surga sesuai dengan firman Tuhan dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Pengemis itu meninggal dan dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Para malaikat memasukkan roh-roh bajik ke surga untuk bergabung dengan roh-roh orang benar, di mana mereka menunggu kedatangan Tuhan yang kedua untuk disatukan ke dalam tubuh mereka dan mewarisi kerajaan surga. Beberapa teolog berpendapat bahwa jiwa orang jahat biasanya dibawa, setelah meninggalkan tubuh mereka, oleh setan ke tempat-tempat gelap di mana mereka menunggu penderitaan hari kiamat ketika mereka akan dihakimi dan akan menderita hukuman kekal. Beberapa teolog lain berpendapat bahwa hanya malaikat baik yang berhak membawa jiwa orang benar dan jahat ke surga atau ke kegelapan. Penampilan malaikat dan penyampaian perintah dan peringatan Tuhan. Penulis surat Ibrani melaporkan, bukankah mereka semua adalah roh-roh pelayan, yang diutus untuk melayani mereka yang akan menjadi ahli waris keselamatan? Sepanjang pelayanan mereka, malaikat muncul dalam berbagai bentuk dan menyampaikan berbagai pesan kepada umat manusia. 3 malaikat menampakkan diri kepada Abraham dan mereka adalah orang-orang besar yang kepadanya Abraham menawarkan mentega, susu, dan anak sapi, yang telah dia kenakan, dan dia berdiri di dekat mereka di bawah pohon dan mereka makan. Dan salah satu malaikat berkata kepadanya, "Aku pasti akan kembali kepadamu sesuai dengan masa hidupnya, dan sesungguhnya, Sarah, istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan hal ini telah terpenuhi." Datanglah 2 malaikat kepada Lot,
Dan dia mengadakan pesta bagi mereka dan memanggang roti tidak beragi. Mereka memerintahkan dia untuk meninggalkan Sodom karena Tuhan menghujani kota itu dengan belerang dan api. Penulis surat Ibrani mengatakan, jangan lupa menjamu orang asing, karena dengan demikian beberapa orang telah menjamu malaikat tanpa menyadarinya. Begitu menariknya narasi-narasi yang menceritakan penampakan para malaikat kepada manusia. Salah satunya adalah dalam penglihatan Yakub yang bermimpi dan melihat sebuah tangga yang didirikan di bumi dan puncaknya sampai ke langit, dan melihat malaikat-malaikat Allah naik dan turun di atasnya. Yang lainnya adalah narasi perjuangan Yakub melawan malaikat Tuhan dan kemenangan Yakub atas dirinya, dan narasi malaikat yang mencegah Bileam bin Beor mengutuk orang-orang yang diberkati Tuhan dan bagaimana mulut keledai Bileam dibuka. Salah satu penampakan penting para malaikat adalah penampakan Gabriel, penghulu malaikat, kepada Daniel, sang nabi, ketika dia menceritakan kepadanya tentang masa depan umatnya sambil mengabarkan kedatangan Mesias, menetapkan tanggal kedatangan penebus besar ini 500 tahun sebelumnya. Kita tahu melalui percakapan yang terjadi antara Gabriel, sang malaikat agung, dan Daniel, sang nabi, bahwa seorang malaikat ditunjuk untuk setiap bangsa dan setiap kota. 500 tahun setelah penampakannya kepada Daniel, Gabriel sendiri menampakkan diri kepada Zakaria, imam di kuil dupa, dan mengumumkan kepadanya tentang kelahiran putranya, Yohanes Pembaptis. Gabriel menampakkan diri kepada perawan Maria juga di Nazaret dan mengabarkan kepadanya tentang pembuahan ilahi Roh Kudus dan kelahirannya Tuhan Yesus, Sang Penyelamat, yang akan mengampuni umatnya dari dosa-dosa mereka. Gabriel lah yang menampakkan diri kepada Yusuf, yang bertunangan dengan perawan Maria, dan memerintahkan dia untuk mengambil anak itu dan ibunya dan melarikan diri ke Mesir karena Herodes berusaha membunuh anak laki-laki itu. Para malaikat melayani Tuhan Yesus di padang gurun setelah dia berpuasa, dibaptis, dan dicobai. Para malaikat menampakkan diri kepada Tuhan Yesus di Taman Getsemani sebelum sengsaranya, menguatkan dia. Itu adalah malaikat yang menggulingkan batu dari kubur Tuhan dan duduk di atasnya setelah kebangkitan Tuhan dari kematian, dan dia mengumumkan kepada para wanita tentang kebangkitan penebus. Para malaikat telah dan akan tetap selamanya melayani para orang suci yang mendorong para bapa pengakuan dan para martir untuk patuh dan teguh dalam pengakuan dosa mereka. Peringkat malaikat. Malaikat ada dalam susunan yang teratur, menurut kedudukan dan fungsinya. Mereka dibagi menjadi kelompok, pangkat, dan status yang terorganisir. Berdasarkan ajaran kitab suci dan tradisi gerejawi, para bapa suci memiliki 9 nama yang diberikan kepada 3 tingkatan di antaranya, tinggi, menengah, dan rendah. Peringkat pertama meliputi tahta kerubim dan serapim. Peringkat kedua meliputi malaikat, penguasa, dan peringkat ketiga meliputi tentara, malaikat agung, dan pasukan malaikat. Ketiga tingkatan ini mengacu pada 3 tingkatan imamat Kristen, yaitu keuskupan, imamat, dan diakonat. Dalam bukunya Iwanis yang berjudul Al-Rutbah Al-Samawiyah dan Al-Rutbah Al-Kauniyah, yang berarti peringkat surgawi dan gerejawi, menyatakan sebagai berikut. Makhluk artikulasi ada 2, malaikat dan manusia. Malaikat bersifat spiritual dan begitu pula imamat mereka, yang murni spiritual dan melampaui dunia ini. Karena para malaikat tidak mengalami perubahan dalam hal usia dan mereka tidak mengalami masa muda dan tua, maka imamat mereka harus statis, tidak ada penambahan, pengurangan atau perubahan. Mereka juga tidak berpindah dari satu peringkat ke peringkat lainnya. Namun umat manusia terikat pada tubuh mereka yang terus berubah, yang tumbuh, menjadi dewasa, menjadi tua dan kemudian mati, dan dengan demikian mereka telah dianugerahi jenis imamat yang sesuai bagi mereka.
bersambung. Dan Terima kasih.